Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali bertemu dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu semangat di dalam menjalankan pembelajaran daring ini. Pada pertemuan kemarin, kita sudah belajar tentang hukum bacaan. Coba, siapa yang masih ingat apa saja hukum bacaan yang telah kita pelajari pada pembelajaran kemarin? Yaitu satu adalah hukum alif lam syamsiyah. Kedua adalah hukum alif lam qamariyah. Yang ketiga adalah qalqalah. Yang keempat, hukum tentang majais munfasil. Dan yang kelima adalah hukum gunnah. Nah, setelah belajar kemarin, mudah-mudahan kalian pakai ketika membaca Al-Quran, sehingga bacaannya semakin hari semakin bagus. Untuk selanjutnya, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang tentang kandungan ayat Al-Quran, yaitu kandungan surat At-Tin. Jadi setelah nanti kalian belajar tentang kandungan surat At-Tin, Ibu harap kalian bisa mengambil intisari dari apa yang telah disampaikan, dan juga kalian akan berperilaku lebih baik lagi ya dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam keluarga ataupun dengan lingkungan sekitar. Kandungan surat At-Tin ayat 1. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Buah tin itu adalah buah yang enak dan lembut. Sedangkan buah zaitun adalah buah yang memiliki kandungan minyak yang berlimpah. Buah tin dan buah zaitun merupakan tentang Damaskus dan Baitul Maqdis. Maksudnya merupakan filosofi tentang Damaskus dan Baitul Maqdis. Nah, tadi telah dituliskan bahwa buah tin itu adalah buah yang enak dan lembut, dapat dicerna, bisa menjadikan obat. Obat apa saja? Banyak sekali manfaatnya. Di antaranya bisa memperhalus kulit tuh, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu dalam saluran seni, bisa juga menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Masya Allah, banyak sekali ya manfaat buah tin tersebut. Yang seperti apa Bu Guru buah tinnya? Seperti apa ya? Coba nanti kita cari di Google seperti apa tuh bentuk buah tin. Dan buah zaitun. Buah zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan kandungan minyak yang sangat banyak sekali. Kalian pernah melihat ada minyak zaitun. Minyak zaitun juga bagus, buat kesehatan bagus, buat kecantikan juga bagus. Sehingga minyak zaitun itu dijualnya agak mahal, dikemasnya kecil-kecil. Kalian pernah lihat jalan-jalan di mall, di situ sering ada banyak minyak zaitun gitu. Biasanya digunakan orang untuk kecantikan atau untuk tambahan makanan. Ayat kedua, Waturi Sinin, dan demi gunung Sinai. Gunung Sinai itu terletak di semenanjung Sinai antara tanah Mesir dan Israel, yang dikenal dengan Jabal Musa.
Di mana sih letaknya? Jadi Gunung Sinai itu ada di antara lintasan tanah Mesir dan Israel di Arab dan Mesopotamia. Gunung ini dikenal dengan Jabal Musa atau dengan Gunung Musa. Kenapa disebut Gunung Musa? Karena di gunung inilah Nabi Musa selalu bersemedi atau selalu berdoa kepada Allah. Dan di gunung inilah Nabi Musa mendapatkan wahyu dan diangkat menjadi Rasul. Sehingga pada kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad tiba di tempat ini dan beliau mengerjakan sholat sebanyak 2 rakaat sebagai penghormatan terhadap kesucian tempat tersebut. Ayat ketiga, wahadal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Negeri yang aman adalah kota Mekah, disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Nah, kenapa kota Mekah disebut kota yang aman? Karena siapapun yang memasuki kota ini akan terjaga keamanan dan keselamatannya. Di kota Mekah banyak terdapat sejarah tentang Nabi Muhammad, sejarah tentang Nabi Ibrahim, sejarah tentang Ka'bah, sejarah semuanya berawal dari kota Mekah. Ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling baik, berbeda dengan makhluk yang lain secara jasmani maupun rohani, sehingga manusia bisa menjadi khalifah di muka bumi ini. Kita sudah tahu, kita sudah melihat Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Proses terjadi manusia tidak sama dengan terjadinya makhluk-makhluk yang lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan juga nafsu. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja, tidak punya akal dan rohaninya. Lihatlah tubuh manusia yang diciptakan Allah begitu serasi. Yang perempuan terlihat cantik-cantik, yang laki-laki terlihat ganteng, dihiasi dengan hidung yang mancung, pipi yang mulus, mata yang belok, alis yang hitam. Subhanallah, sungguh luar biasa ciptaan Allah tersebut. Coba lihat, manusia satu dengan manusia yang lain, ada yang sama enggak? Secara selintas anak kembar emang sama. Tetapi kalau kita perhatikan secara mendetail, pasti ada bedanya. Tetap Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang bermacam-macam, tetapi sangat indah, perpaduan yang sangat indah. Nah, setelah Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sangat indah, maka manusia harus menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar manusia itu menjadi mulia di mata Allah, mulia juga di mata manusia.
Dan apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka derajatnya akan turun seperti hewan. Selain rohani, manusia pun dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Dengan hati, manusia pun diberi keimanan. Untuk itu, disinilah kita selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ayat kelima, Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Manusia akan berubah menjadi makhluk yang hina dan rendah derajatnya di hadapan Allah karena pengetahuan, sikap dan perilakunya dalam bertutur kata, berpakaian, makan dan minum juga bergaul. Nah, di sini jelas Allah mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna, tetapi akan turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuannya, karena sikapnya, karena perilakunya. Apabila semua itu telah keluar dari aturan yang Allah telah tetapkan. Kita tahu apa yang Allah tetapkan aturan untuk manusia. Sudah jelas apa yang Allah anjurkan, apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah larang. Itu sudah jelas, sudah sampai kepada kita aturan-aturannya yang disampaikan melalui Al-Quran, yang disampaikan melalui ajaran-ajaran dari Nabi, yang telah kita dengarkan dari ustadz-ustazah selama ini. Contoh kelebihan manusia dari makhluk lainnya itu dalam hal apa? Dalam hal bertutur kata. Manusia yang baik, manusia yang beriman pasti akan selalu bertutur kata dengan lembut, dengan sopan kepada orang tua, kepada guru, teman dan tetangganya itu dengan baik. Berkata yang baik. Ada pepatah mengatakan berkatalah dengan baik atau diam. Kenapa? Artinya kalau kita tidak bisa berkata yang baik terhadap orang lain, maka lebih baik kita diam. Ngerti ya? Jadi kalau kita berkata-kata hanya untuk menyakiti orang lain, perasaan orang lain, berarti lebih baik kita diam saja. Ada juga yang mengatakan bahwa diam itu adalah emas. Coba kamu banyak-banyaklah berdiam diri daripada harus berkata yang jelek. Siapa tahu nanti lama-lama emas kamu akan menjadi banyak. Bercanda ya. Selanjutnya, bersikap dalam berpakaian yang baik. Berpakaian yang mana yang baik itu? Yang menutup aurat. Memilih model yang serasi dan sangat disenangi. Bersikap dalam makan dan minum. Kenapa harus bersikap dalam makan dan minum? Di zaman sekarang ini banyak sekali makanan-makanan yang hebat, yang bagus, yang kelihatannya instagramable ya, yang makanannya di-upload terus di status. Itu adalah makanan-makanan yang menggiurkan, kadang-kadang makanan yang sangat mengundang kita untuk menggugah selera untuk mencicipinya. Tetapi apakah makanan itu halal untuk kita? Apakah makanan itu baik untuk kita? Nah, itu. Jadi kita harus mengkonsumsi makanan yang baik itu makanan yang halal, bergizi dan sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Tidak mengada-ngada ya. Terus bersikap dalam berteman, bersikap yang baik dengan teman. Berkumpul dengan
teman dengan cara bersilaturahmi, tidak saling menyakiti, tidak saling mengolok-olokkan, tidak saling membuli. Nah, itu adalah berteman yang sehat, membantu teman kita yang kesusahan, itu lebih baik. Bagaimana bersikap baik dengan menggunakan anggota tubuh? Yakni menggunakan anggota tubuh sesuai fungsinya terhadap hal-hal yang dibolehkan oleh agama. Tangan untuk apa fungsinya? Tangan untuk makan, untuk menulis, untuk memberi, bukan untuk memukul. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ayat ke-6. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Mereka akan mendapatkan balasan surga. Siapa orang-orang yang melakukan amal soleh tersebut? Mereka yang mengerjakan apa? Yang mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Pasti balasannya adalah surga. Mengasihi temannya, menghormati orang tua, patuh sama orang tua, selalu mengerjakan sholat tepat waktu, ngaji di dalam hari-harinya, tidak akan sia-sia. Ayat selanjutnya, ayat ke-7, yaitu fama yukallibuka ba'du bindin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Pada hari kiamat adalah hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Dan manusia yang beriman tidak meragukan adanya hari pembalasan. Nah, Allah menunjukkan bukti-bukti. Allah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaan Allah dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Jadi kalau kita mau melakukan hal-hal yang jelek, kita ingat bahwa balasannya ada. Kita akan menjahilin teman, kita ingat pasti balasannya itu ada. Apapun yang kita kerjakan di dunia, balasannya ada, mau baik sekarang maupun nanti. Ayat ke-8, Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Allah adalah hakim yang adil, sebaik-baik pencipta dan pengatur segala urusan. Manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah diusahakannya. Allah hakim yang adil. Di hadapan Allah tidak ada manusia yang cantik, tidak ada manusia yang jelek. Di hadapan Allah tidak ada manusia yang kaya, tidak ada manusia yang miskin. Di hadapan Allah tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang banyak kekurangan. Tetapi yang membedakan di hadapan Allah adalah adanya manusia yang bertakwa dan adanya manusia yang tidak bertakwa. Allah tidak akan menilai seseorang hanya berdasarkan dia cantik, dia kaya. Tetapi Allah menilai seseorang berdasarkan keimanan
dan amal yang telah dia lakukan. Nah, setiap surat yang turun, surat Al-Quran yang turun melalui Nabi Muhammad, selalu ada alasannya, merupakan suatu jawaban bahwa tentang apa yang telah terjadi di kaum Nabi Muhammad pada waktu itu. Dan turunnya surat At-Tin ini ketika Nabi Muhammad didatangi salah seorang sahabat yang berkata, "Wahai Nabi Muhammad, bagaimana amal orang yang pikun?" Coba, kalau orang pikun itu kan tidak bisa beribadah. Ibadahnya itu kan kadang dia lupa. Jangankan beribadah kepada dirinya aja, kepada saudaranya aja, mereka itu lupa. Maka bertanyalah sahabatnya. Mereka itu takut mereka masih hidup di dunia dalam keadaan pikun dan tidak bisa mengerjakan ibadah sebaik-baiknya. Maka jawaban Nabi, orang yang selagi sehatnya itu mengerjakan iman, beramal soleh, pahalanya itu tidak akan terputus, tidak akan hilang karena dia itu sedang pikun. Jelas ya, apa yang menyebabkan surat At-Tin ini turun. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu. Silahkan kalian simak dan kalian rangkum, dicatat di catatannya. Terima kasih atas perhatiannya. Maafkan dengan segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.